Guys, kalian semua pasti udah mulai merasakan nih, bahwa dunia saat ini sedang memasuki masa transisi menuju era baru. Jika dulu, setelah era Perang Dingin berakhir, dunia sempat didominasi oleh satu kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat. Namun sekarang realitasnya sudah berbeda. Dunia sudah terbelah menjadi dua blok utama. Di satu sisi, ada blok barat yang masih dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara di sisi lain, muncul blok timur seperti BRICS yang beranggotakan Cina, Rusia, dan kekuatan baru lainnya. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral secara pasif. Karena jika hanya diam di tengah, justru ada resiko kita terjepit. Maka pilihan yang paling realistis yaitu aktif memainkan peran di kedua belah sisi sekaligus, memanfaatkan peluang tanpa terjebak dalam satu kubu saja. Artinya, di luar negeri, Indonesia masih bisa nih tetap menampilkan citra sebagai negara yang netral. Tetapi kalau bicara di dalam, kita harus realistis lah, menyesuaikan diri dengan arah yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional kita sendiri. Di tengah situasi inilah, Indonesia mengambil keputusan untuk bergabung dengan BOP atau Board of Peace, sebuah inisiatif yang dikaitkan erat dengan Donald Trump atau Amerika Serikat. Langkah ini langsung menuai penolakan dari berbagai pihak di dalam negeri, mulai dari akademisi, para mahasiswa, DPR, ormas, hingga pengamat politik. Narasi yang berkembang cukup keras bahwa Indonesia dianggap sudah salah langkah yang berpotensi melanggar konstitusi, bahkan dituduh telah mengkhianati Palestina. Tidak sedikit loh yang menilai bahwa langkah ini tidak memberikan manfaat nyata bagi negara kita. Tapi apa benar nih, BOP atau Board of Peace tidak memberikan manfaat nyata bagi negara kita? Kalau kita cari tahu nih, alasan pemerintah untuk bergabung dengan BOP, yaitu menciptakan perdamaian di Timur Tengah, sekaligus mendukung solusi dua negara atau two-state nation bagi Palestina. Presiden Prabowo bahkan menegaskan Indonesia siap keluar dari BOP jika forum tersebut tidak benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi nih, kalau kita tarik lebih dalam, ternyata bergabungnya Indonesia dalam BOP tidak sesederhana alasan seperti itu. Masa iya sih Indonesia bergabung dengan BOP hanya murni soal Palestina? Jawabannya sekali lagi, tidak sesederhana itu. Ada lapisan kepentingan lain yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan geopolitik dan ekonomi negara kita. Disinilah muncul keterkaitan kunci antara BOP, perjanjian ART kemarin, dan sekaligus bergabungnya Indonesia dalam BRICS. BOP pada dasarnya adalah instrumen geopolitik dan keamanan. Fungsinya jelas, bukan sekedar forum, tetapi pintu masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Barat atau bergabung dengan geng Barat. Dengan masuk ke dalamnya, Indonesia punya kursi nih dalam mengambil keputusan global dan akses diplomasi yang lebih luas termasuk soal Palestina. Sementara itu, perjanjian ART merupakan instrumen ekonomi yang isinya lebih konkret, yaitu tarif 0% bagi produk unggulan Indonesia, dan sekaligus akses langsung ke pasar Amerika yang mempunyai potensi besar melonjakkan ekspor kita ke Amerika Serikat. Kalau disederhanakan, hubungan keduanya itu sangat jelas. BOP itu seperti tiket masuk ke sebuah klub elit, sementara perjanjian ART cara menghasilkan uang setelah berada di dalam klub tersebut. Tanpa BOP, Indonesia mungkin tetap menjadi outsider dan sulit mendapatkan kesepakatan dagang strategis seperti ART. Begitu pula sebaliknya, tanpa ART, BOP hanyalah jadi simbol politik tanpa ada dampak ekonomi nyata bagi negara kita. Jadi, keduanya ini bukan pilihan terpisah, melainkan satu paket strategi yang saling melengkapi. Logika besarnya pun jadi terlihat. Indonesia masuk BOP, lalu mendapatkan kepercayaan dari Barat, kemudian membuka jalan perjanjian ART, ekspor meningkat, dan ujungnya surplus dagang ratusan triliun rupiah. Nah, dalam konteks ini, BOP bisa dilihat sebagai biaya masuk, sedangkan ART sebagai return untuk investasinya. Dan hasilnya bukan omong kosong loh, yaitu konsorsium Amerika Serikat dan Jerman resmi berinvestasi di dalam negeri untuk pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Batam dengan total nilai mencapai 440 triliun rupiah atau 26,7 miliar US dollar. Bahkan tahap pertama udah dimulai dengan nilai investasi sebesar 4,9 miliar US dollar atau sekitar 82 triliun. Dan sekali lagi, dampaknya tidak berhenti di situ. Keputusan geopolitik seperti ini ternyata langsung merembet ke sektor logistik dan energi. Dalam dokumen perjanjian, bagaimana Indonesia mulai menggunakan kapal sendiri,
membuka jalur impor langsung dari Amerika Serikat, dan ini nih yang penting, memotong peran perantara seperti Singapura. Ini bukan kebetulan loh, tapi konsekuensi langsung dari kedekatan dengan Amerika Serikat. Ketika hubungan strategis dibuka, jalur energi ikut terbuka, harga jadi lebih kompetitif, dan pasokan minyak kita lebih stabil. Tentu dampak ini akan terasa nih pada negara-negara di sekitar kita, utamanya untuk negara seperti Singapura dan Malaysia. Selama ini, Singapura itu berperan sebagai hub transit, sekaligus pusat revening yang mengambil margin besar dari perdagangan Indonesia. Inilah yang sebenarnya lama kita lupakan, yaitu konsep trade rebalancing. Selama ini, Indonesia ini sering defisit loh perdagangan dengan Singapura, dan salah satunya karena ketergantungan pada jasa transit sekaligus revening mereka. Maka, logika baru pun muncul. Lebih masuk akal mana nih? Membeli minyak langsung dari Amerika Serikat yang telah menjadi mitra dagang kita dengan surplus hingga 18 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah tiap tahun, atau terus bergantung pada Singapura yang setiap tahun justru membuat neraca perdagangan Indonesia tekor bro. 300 triliun itu bukan angka yang sedikit loh, setara dengan 44% dari total surplus perdagangan Indonesia. Jadi, ini bukan hanya sekedar angka, tapi soal masa depan ekonomi Indonesia. Selain Singapura, selama ini Malaysia juga menikmati posisi dalam rantai nilai, terutama di sektor sawit. Namun, ketika Indonesia mulai melakukan direct ke Amerika menggunakan armada sendiri dan sekaligus membangun kilang minyak domestik, maka rantai nilai regional pun ikut berubah. Dari situ, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai mengambil alih kontrol di bagian yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain. Artinya, kalau ditarik lebih dalam nih, strategi Indonesia sebenarnya itu cukup jelas, yaitu menjalankan hedging strategi atau strategi mengurangi resiko. Dengan Indonesia masuk ke BRIC nih sebelumnya untuk menjaga hubungan dengan Blok Timur, nah sekarang masuk ke BOP dan sekaligus melakukan perjanjian dagang atau perjanjian ART. Tujuannya itu sederhana, yaitu tidak bergantung pada satu blok saja dan sekaligus memaksimalkan semua peluang yang ada. Artinya, ini bukan soal memilih satu pihak, tapi soal bermain di semua sisi secara cerdas. Kesimpulannya nih, BOP merupakan langkah geopolitik untuk masuk ke sistem barat atau menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia pada BRIC sebelumnya tidak serta-merta membuat Indonesia masuk ke Blok Timur. Sementara ART, yaitu cara untuk memonetisasi posisi tersebut supaya negara kita cuan. Jadi, pertaruhannya sebenarnya itu bukan di luar, tapi di dalam negeri kita sendiri. Indonesia saat ini sedang masuk dalam permainan besar, tapi hasil akhirnya ditentukan oleh kesiapan internal kita sendiri. Apakah rakyat Indonesia bisa memahami atau melek kondisi geopolitik saat ini? Apakah masyarakat Indonesia masih percaya pada pemerintahan? Dan apakah para teknokrat dan para akademisi kita masih nasionalis dan pro terhadap merah putih? Nah, semua taruhan itu bergantung pada ini bro. Lantas bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia sudah tepat nih bergabung dengan BOP? Atau justru mengikuti LSM atau akademisi-akademisi di luar supaya Indonesia keluar dari organisasi BOP? Tapi konsekuensinya jelas loh, Indonesia tidak akan dipercaya oleh Blok Timur atau Blok Amerika. Artinya, investasi akan batal, perdagangan kita akan dicekek, dan bisa saja nih, kita bakal dicap sebagai musuh oleh Amerika Serikat. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!